Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Virgo Pov, ngaku sebenarnya lo udah ada rasa sama gue sejak lama kan? Gue menyandarkan dagu gue di atas gitar, menatap dia serius. Pertanyaan gue bikin Rara kelihatan gugup, dia yang biasanya bawel sekarang nggak bisa ngomong apa-apa. Lihat reaksi gitu gue jadi ketawa. Ra, gue cuma bercanda elah. Ya kali lo beneran demen sama teman bapak lo sendiri, nggak mungkin kan? Emang niat gue tadi cuma godain dia, abis datang-datang main geplak punggung gue. Ih, bercanda mulu. Rara hentak-hentakin kakinya ke lantai. Tapi gimana kalau tadi Rara jawab beneran suka? Hah, gimana? Kalau tadi Rara bilang beneran suka sejak lama, Om Igo bakal pingsan nggak? Auto mandi kembang si gue Ra, takut ketempelan sama lo soalnya hahaha. Gue geleng-geleng kepala, kembali bersandar di sofa sambil memetik gitar. Nada sebuah lagu yang pernah gue mainkan 2 tahun lalu kembali mengalun pelan membawa serta kenangannya. Waktu itu gue lagi ngumpul sama yang lain di rumah Bagas. Nah dari kita bertiga, gue yang mau nginap di rumah dia waktu itu. Rara masih kelas 1 SMA. Kebetulan kamar yang Bagas kasih itu pas banget di samping kamar Rara. Malam itu gue susah tidur jadinya mutusin main gitar. AC nyala sih tapi tetap aja gue ngerasa gerah dan berujung buka baju, cuma celana jeans yang masih nempel di badan gue. Gue duduk di kasur mainin lagu dari band lama yang judulnya Main Hati. Lagu gue banget itu, tapi bedanya di masa itu gue cuma main-main cewek, belum ketemu sama satu cewek yang ngajak gue menetap. Terlalu menghayati lagu, gue larut dalam permainan gitar. Tapi gue juga nggak serta-merta mengabaikan sekitar. Pas gue lihat ke arah cermin, pintu kamar yang ketutup jadi kebuka dikit. Gue perhatiinlah siapa yang buka, hampir gue baca ayat kursi kirain penunggu rumah lagi iseng. Tahunya ada kepala Rara yang muncul di sana. Tuyul, bikin kaget aja malam-malam. Pengen gue tegur terus ajak nyanyi bareng tapi nggak enak sama Bagas karena udah malam juga. Anaknya udah gadis. Jadilah gue mainin lagu lain, kirain gue dia bakal bosan dan langsung pergi, tapi nih ya udah 5 lagu abis gue mainin dia masih juga di sana. Saat itu gue nggak mikir yang gimana-gimana. Paling juga bocah yang mau ikutan nyanyi tapi nggak berani manggil gue. Gue diemin aja lah. Ya enggak sih. Ya kali ada maksud Rara yang lain. Esokannya gue kira bakal biasa-biasa aja setelah kejadian kita semalam. Tapi kok ya pas nggak sengaja papasan sama dia, gue jadi ngerasa aneh sendiri. Paham nggak sih rasanya tuh gimana? Rara sih nyantai aja ya, gue nih yang pengen senyum pas nggak sengaja ketemu dia. Om Igo apaan sih kayak orang gila nyengir sendiri, kenotis juga kan akhirnya sama dia yang mau keluar pintu apartemen. Ra sini bentar deh. Gue narik tas ransel dia. Kenapa sih nggak bisa lembut gitu loh sama Rara? Omelnya, bukannya seram malah gemoy. Sini aja, buru-buru amat jalannya Rara. Jalan pelan dong bareng gue. Dih males. Entar dikira simpenan om-om, Rara. Lah kan emang bener Ra. Kepengen banget nyimpen Rara dalam saku celana biar bisa dibawa kemana-mana, gurau gue. Gue ngerangkul pundak dia biar jalan di samping gue. Walau awalnya berontak lama-lama dia jinak juga. Awas ya uang jajan nggak ditambah, satu rangkulan 50.000. Gue pencet tombol lift, masih senyum aja. Gue deketin muka dia. Kalau yang lebih dari sekedar rangkulan mesti bayar berapa Ra? Rara menoleh, pipinya yang tembem itu jadi kayak tomat matang. Dia langsung jauhin dirinya pas banget ada orang yang ikut masuk lift. Dasar genit, nanti Rara aduin papa.
Rara julurin lidahnya ledek gue. Pagi Dokter Virgo. Pagi juga. Dokter mau kopi nggak? Nggak usah. Pengantin baru auranya beda ya, dok, kata dokter lainnya yang lewat. Iya lebih ganteng kan saya jadinya. Gue menyapa ramah sambil nganggukin kepala tiap melewati petugas kesehatan lain. Pagi ini gue mau visit ke ruangan pasien pasca bedah. Pagi pak, gimana luka operasinya masih sakit? Udah lumayan enggak sih, dok? Abis minum obat yang dikasih suster. Obatnya diminum rutin ya, nanti kalau sudah keluar dari rumah sakit juga harus balik beberapa kali untuk kontrol. Gue berpindah ke ranjang sebelahnya, melakukan pengecekan setelah operasi. Beres visit, gue rencana mau balik ke ruangan gue lagi. Tapi pas di lorong, gue lihat pasien yang duduk di kursi roda. Dia melihat keluar jendela lorong yang dibiarkan terbuka lebar. Karena pasien itu lihat ke langit terus, gue jadi ikutan lihat ke langit dari jendela yang lain. Perasaan gak ada apa-apa. Karena gue emang bawaannya ramah, gue ngidelah nyamperin pasien itu. Siang, lagi ngelihatin apa kok serius banget kayaknya. Iya, saya suka langitnya. Cerah. Pas pasien itu noleh gue nggak langsung mengenali, tapi beberapa detik kemudian gue baru ingat dia siapa. Dia juga nggak kalah terkejut. Tatapan matanya kayak nggak percaya, begitupun dengan gue. Ini gue gak salah lihat kan? Pasien yang duduk di kursi roda ini cewek cantik dari kelas sebelah yang pernah gue pacarin buat manfaatin kepintarannya doang. Sonia, panggil gue pelan. Iya namanya Sonia. Gue nggak mungkin lupa sama dia, salah satu dari banyaknya mantan gue yang paling berkesan setelah Fanny tentunya. Dia pacar gue pas kelas 2 SMA, cuma dia beda kelas sama gue anak IPA dia IPS. Dia termasuk juara umum tahunan di sekolah. Setiap tahun nama dia dipanggil di depan bersama siswa juara lainnya. Mendengar desas-desus kalau dia naksir sama gue awalnya gue cuekin aja tapi setelah dipikir-pikir gue bisa nyuruh dia kerjain tugas gue. Virgo, suaranya terdengar lirih. Kamu jadi dokter sekarang. Gue mengamati tubuh dia yang gak seberisi dulu. Sekarang gue perhatiin tubuh dia yang kurus kering terkikis penyakit. San, lo dirawat di sini juga. Lo sakit apa emangnya? Dia langsung nangis di depan gue. Tanpa cerita pun gue jadi tahu kalau dia lagi mengalami penderitaan yang berat banget. Isakan tangis dia terdengar mengiris hati orang yang mendengarnya. Karena gue juga iba, gue spontan meluk tubuh dia sambil ngelus punggung dia yang udah kurus banget. Ini nggak kayak dia yang gue kenal dulu, dia orang yang ceria, primadona dari anak IPS. Dan oh ya, buat sekedar info aja, dia itu cewek pertama yang bilang kalau gue cocok kok jadi dokter walaupun saat itu gue ragu pas orang tua gue nyuruh. Sonia menghapus perlahan air matanya. Setelah itu dia cerita semua tentang penyakitnya. Dia berusaha untuk senyum pas cerita tapi ujungnya nangis lagi. Gue bilang sama dia nggak usah senyum kalau emang berat banget. Pasti ini berat banget buat kamu, San. Dalam kondisi terisak, Sonis cerita kalau ada miom di rahimnya yang mengharuskan dia untuk angkat rahimnya. Go, setelah rahim aku diangkat, aku nggak mungkin punya bayi kan. Aku gagal jadi wanita. San dengerin aku, nggak punya anak bukan berarti kamu gagal sebagai wanita. Gue nunjuk ke beberapa ruangan. Kamu tahu di ruangan-ruangan itu banyak pasien yang lebih berjuang dari kamu. Tapi lihat kamu masih bisa duduk tanpa bantuan oksigen, kan? Tapi aku jelek banget sekarang ya, Go. Sementara kamu masih sama aja kayak dulu. Karir kamu bagus, aku malah ditinggal pergi sama calon suamiku setelah tahu aku nggak mungkin kasih dia keturunan. Kepala Sonia tertunduk dalam ketika mengatakannya. Kata siapa? Kamu juga masih cantik, San. Pasti juga ada aja laki-laki yang mau nerima kamu. Dia akhirnya tertawa kecil, tapi tawanya padam saat melihat cincin yang melingkar di jari manis gue. Ternyata kamu udah ada yang punya ya. Iya,
Alhamdulillah gue laku, mana istri gue masih muda lagi haha. Sebenarnya agak berat gue ngomong gini, takut dia sedih lagi, apalagi pernah dengar dari omongan teman-teman pas reunian Sonia tuh masih nanyain kabar gue terus. Menurut cerita Ilham yang kenal dekat sama dia, Sonia tuh sempat jomblo lama banget setelah gue putusin. Katanya juga gue pacar pertamanya. Emang sih dulu gue putusin dia karena ngerasa nggak mau lebih lama lagi manfaatin dia, udah mau lulus juga. Nggak butuh kepintaran dia lagi, emang dasarnya gue brengsek banget zaman itu. Tapi gimana ya gue juga nggak ada rasa sama dia. Oh ya, San, kamu udah makan? Gue mengalihkan pembicaraan biar dia nggak sedih. Sonia cuma menganggukkan kepala lemas. Bagus deh. Kalau gitu aku pergi ya. Kamu istirahat Gih, jangan sedih-sedih terus. Nanti yang ngoperasi dokter Andrikan. Dia lebih senior dari aku, percaya aja sama dia. Operasi kamu pasti berhasil. Go. Sonia tahan tangan gue yang mau pergi. Ya, kamu perlu sesuatu. Aku sebenarnya dirawat di sini tanpa dampingan siapa-siapa. Jadi kalau kamu nggak keberatan, boleh nggak semisal operasi aku berhasil nanti kamu temenin aku sehari aja? Gue mengusap belakang kepala gue. Dia beneran kasihan nggak ada keluarga yang dampingin, cuma perawat yang bolak-balik cek keadaannya. Karena gue juga nggak mikir yang gimana-gimana, gue setuju aja. Boleh, yang penting operasi kamu berhasil dulu. Gampang itu diatur. Sonia tersenyum begitu lebar mendapati gue membuka pintu ruangannya. Setelah dirawat 3 hari pasca operasi dia kelihatan lebih segeran. Di sela-sela waktu istirahat gue nyempetin buat kunjungin dia. Pas banget gue masuk kamar dia lagi makan siang. Gue taruh buah yang gue beliin di nakas sebelah tempat tidurnya kemudian ikut duduk di sampingnya. San, gimana keadaan kamu sekarang? Operasinya berjalan lancar, rencananya lusa aku dibolehin pulang tapi masih harus datang untuk kontrol sih. Syukur deh, keluarga kamu emang beneran nggak ada yang datang. Kenapa? Papa sama mama udah lama divorce. Papa tinggal sama istri barunya di luar negeri sedangkan mama juga udah punya keluarga sendiri. Aku juga nggak enak kalau harus kabarin mereka yang lagi tenang-tenang aja. Oh gitu toh. Ya udahlah ya, lagian kamu juga baik-baik aja tanpa mereka sekarang. Gue nggak lupa sama janji sebelum dia operasi. Oh ya San, katanya kamu mau minta ditemenin sehari setelah operasi selesai. Sorry ya beberapa hari belakangan ini aku sibuk. Virgo, kamu tuh ya selalu aja baik banget gini. Aku cuma asal ngomong waktu itu. Malah kamu anggap serius. Ya kali aku genitin suami orang. Oh ya, boleh aku tahu seperti apa perempuan yang jadi istri kamu? Kayaknya keadaan aku udah siap sekarang untuk dengar cerita kamu. Sonia menagih cerita soal siapa yang gue nikahi. Gue mengusap belakang leher gue, agak malu karena Sonia juga kenal Bagas. Malah sebenarnya dia naksir Bagas duluan baru gue. Bingung gue mau mulai dari mana San, intinya gue dijodohin gitu deh, tapi pas hari H calon istri gue kabur haha kayaknya karma deh buat gue yang suka mainin cewek pas muda. Oh ya, ikut sedih dengarnya. Terus, kamu ketemu istri kamu ini di mana? Kamu bilang dia masih muda kan? Siapa? Tapi kamu jangan kaget atau ketawain aku ya. Oke, terus. Kamu inget temen aku nggak si Bagas? Mata Sonia berbinar. Bagas yang suka juara umum itu sama kayak aku. Inget dong mana mungkin nggak, dulu aku jatuh cinta sama dia pas awal masuk SMA. Aku suka banget sama cowok pinter kayak dia, cuma sayang ya denger-denger Bagas hamilin Saras ya kalau nggak salah. Nah iya, Bagas punya anak perempuan namanya Rara. Iya. Terus istri kamu siapa nih jadinya? Jadi bahas Bagas kita. Sonia masih ngangguk-ngangguk sambil masukin potongan buah ke mulutnya. Yaitu, istri aku anaknya Bagas. 1 detik, 2 detik hingga detik ketiga,
Sonia menaikkan alisnya. Go, kamu serius? Anak teman kamu sendiri. Sorry tapi bukannya umur kalian jauh ya? Ya gitu deh San, namanya jodoh kan gak ada yang tahu ya. Reaksi Sonia bikin gue agak canggung. Sonia nggak lagi tersenyum seperti tadi. Dia meminum habis air dari gelasnya. Tapi kamu sayang sama dia, Go. Ya, ya pasti sayanglah. Dari kecil udah sayang banget, San. Malah aku lebih dekat sama dia ketimbang Bagas. Go, sayang yang aku maksud itu perasaan dari laki-laki ke perempuan bukan om keponakan. Sayang ya, bener juga. Gue ini sayang ke Rara apa stuck di rasa sayang pas dia kecil dulu. Selama ini tiap ditanya perihal rasa gue ke Rara, gue pasti selalu bilang sayang kok sayang banget malah. Gak ada sekalipun gue tanya ke diri gue sendiri, sayang gue ini beneran cuma keponakan atau sebenarnya selama ini udah lebih dari itu cuma gue denial. Gue sayang sama Rara sebagai ponakan atau udah lebih dari itu. Tapi selama ini kedekatan kita kayaknya cuma sebatas sayang dari kecil deh. Rara pasti mikir yang sama kayak gue kan. Sembari nyetir gue ngomong sendiri. Sore ini gue menyempatkan diri buat jemput Rara. Nggak tega gue tadi pagi dia udah buru-buru banget karena telat tapi nggak bisa gue anterin. Gue menunggu di depan gerbang sekolah Rara kayak biasanya, menopang kening gue dan mempertanyakan hal yang sama. Rara ya, dia anak Bagas yang gue jagain sejak kecil. Nggak mungkin ada perasaan yang gimana-gimana harusnya. Bocahnya ngeselin, suaranya cempreng, pendek juga, bodinya kayak minion. Gue geleng-geleng kepala sendiri. Tapi pas gue lirik ke kaca depan, gue menemukan diri gue yang tersenyum sendiri karena membayangkan emang ada sesuatu di antara kita. Kampret, kampret. Gue ubah posisi kaca soalnya gue malu lihat diri gue yang senyum malu-malu. Najis. Dari jauh gue lihat Rara yang udah kelar sekolah. Dia ngedribble bola basketnya. Gue langsung keluarlah dari dalam mobil. Tangan gue terangkat buat manggil dia. Ra, tangan gue yang tadinya mau ngelambai ke dia, gue turunin lagi karena lihat cowok yang nyusul di belakang dia. Nggak cuma itu, cowok itu juga ngerangkul pundak Rara. Siapa tuh? Apa itu yang namanya Dirga? Tapi seingat gue kisah cinta Rara sama dia nggak mulus. Mana tuh cowok kelihatan good looking. Gue diam aja nungguin mereka jalan ke arah gue. Nggak mau ganggu Rara juga yang mungkin aja bareng sama cowok yang dia sukai. Omigo. Gue baru melambaikan tangan setelah Rara nyadar kehadiran gue. Dia langsung lari ke gue disusul sama cowok tinggi yang ngerangkulnya tadi. Lingga, gue nggak jadi pulang bareng lo soalnya udah dijemput nih sama sopir pribadi gue hehehe. Sebagai sesama cowok, gue tahu banget gimana pikiran Lingga. Ekspresi yang ditunjukin ke gue juga nggak ngenakin. Santai Ra, berarti gue nggak jadi neraktir lo bakso ya? Iya, lain kali aja. Makasih ga niat baiknya. Lingga masih perhatiin gue. Siapa lo, Ra? Nggak mungkin beneran sopir lo kan? Gue ngambil kesempatan ini buat ngulti dia, kasih tahu gue suaminya Rara. Kenalin gue, belum selesai gue ngenalin diri, Rara lebih dulu memotong. Om gue, temannya papa. Bukan siapa-siapa. Jujur agak kecewa saat Rara nggak mau mengakui gue sebagai suaminya. Gue menarik lagi uluran tangan gue dari Lingga. Kalau Rara sampai ngakuin gue sebagai omnya bisa jadi ada hati orang yang dia jaga. Hei ayolah Go, kenapa lo jadi kecut hati sih? Bukannya dari awal lo nggak masalahin kalau Rara dekat sama cowok lain? Ya udah, balik duluan ya. Dia nyapa Rara terus lirik gue sekelibat doang. Duluan, yo, balas gue singkat nggak kayak Rara. Bye-bye Lingga, besok kita main basket lagi ya, yang kalah harus neraktir. Yoi, atur aja, Ra. Ra, ayo pulang. Gue pegang lengan dia yang masih aja nunggu Lingga menghilang ke parkiran motor. Ra,
Sebenarnya kalau Rara mau makan bakso gue juga bisa beliin, makan semerdeka lo aja nggak perlu tanding basket atau segala macamnya. Yuh, justru serunya tuh di situ, Om, kalau kita makan hasil dari kemenangan kita. Om Igo nggak paham sih, iya kan pas muda nggak suka ikut tanding ya. Mainnya di ruang musik mulu sih. Dia masuk duluan ke mobil. Kacau. Gue jadi resah hanya karena Rara mungkin loh suka sama cowok tadi. Babai ga. Bahkan di dalam mobil pun dia masih melambaikan tangannya pas motor Lingga lewatin mobil. Gue yang melihat itu masuk ke mobil dengan wajah masam. Akrab banget kayaknya, jadi itu yang namanya Lingga. Yang waktu itu beliin Rara seblak malam-malam ya. Oh dia orangnya, ganteng ya Ra. Jelas. Nyampe penjual nasi uduk kantin aja naksir. Oh, Rara juga ya. Pertanyaan gue dikacangin ke Rara. Om, kita singgah bentar dong ke Sephora. Rara mau beli sesuatu. Sephora. Karena terlatih anterin mantan-mantan gue ke tempat yang Rara sebut, gue nggak asing lagi. Tapi tunggu, seorang Rara mau pergi ke tempat jual segala macam perawatan wajah perempuan. Mau beliin temen Rara kado ya? Tanya gue, mutar balik mobil ke mall terdekat. Bukan tuh. Terus, nggak mungkin buat Rara dong. Gue ketawa dikit, tapi pas noleh pipi Rara menggembung, dia tersinggung. Emang seaneh itu ya kalau Rara coba mau glow up kayak cewek-cewek lain? Ya nggak, cuma kayak bukan Rara aja. Dih. Padahal waktu itu situ yang ngomong, emang nggak mau apa Ra jadi lebih cewek. Mulut siapa tuh? Mulut Aak, gue kedipin mata ke dia. Bukannya baper, Rara malah buru-buru buka pintu pas kita nyampe. Rara julurin lidahnya ngeledek gue, nggak ketinggalan narik turun kelopak bawah matanya. Bleu gelombang Aak nggak tuh? Segala Aak, biasanya Om juga. Jelek banget lo begitu. Gue rangkul pundak dia dari belakang. Kita masuk ke Sephora, di dalam dia berdiri bingung aja lihatin produk-produk yang dijual. Rara mau beli apaan? Serum. Yang ditetes-tetes itu apa sih namanya Om? Insto. Buat mata itu mah. Bukan, Vera suka pakai biasanya, katanya dipakai kalau sebelum make up. Apaan? Secing aja coba biar nggak sesat. Rara nyodorin handphonenya ke gue. Om Igo aja yang cariin, Rara mau lihat-lihat. Gue sih mau-mau aja bantuin dia googling, tapi nih ya pas gue ngebuka bilah pencarian internet, jari gue berhenti di atas layar. Kening gue rada mengerut baca riwayat pencarian dia. Cara agar tampil menarik di depan cowok. Tutorial meluluhkan hati cowok. Tips jitu luluhkan hati duda kaya raya penyakitan. Tanda-tanda ada cowok yang naksir kita. Kapan One Piece tamat? Curhat mamah dede, dia kok cuek sih mah apa aku kurang menarik? Waduh, isinya ngarah ke usaha pendekatan cowok nih. Gue mengamati Rara, dia fokus membaca kemasan produk-produk. Gimana Om Igo, udah nemu belum? Bentar, lagi dibaca, gue nunjukin hasil pencarian ke dia. Kalau gitu coba cariin deh biar muka nggak kusam bagusnya pakai apa? Pakai air takjin aja nggak sih, Ra? Canda gue. Untung gerakan gue gesit menghindari tampolan dia. Gue turutin maunya dia hingga keranjang sudah penuh dengan produk perempuan. Rara yang skill ngalisnya setara Shinchan aja segala beli pensil alis yang ratusan ribu kayak jago aja. Bibir cuma satu tapi dia beli 5 jenis lipstik. Udahlah nggak peduli gue berapa banyak uang yang keluar dari rekening gue hari ini. Yang penting dia senang. Tiba di apartemen, Rara buang asal sepatunya. Gue pungutin terus susun di rak. Gue nyusul dia ke kamar. Rara sampai pengen glow up gini karena lagi naksir sama cowok ya. Kok Om Igo tahu? Rara yang lagi mijetin betisnya noleh ke gue. Feeling aja sih. Oh. Tajem juga feelingnya. Gue datang jongkok depan dia, mulai pijat betis dia yang pastinya capek banget. Udah main basket di sekolah, tadi keliling lagi di mall. Ra, kalau boleh gue jujur,
Sebenarnya Rara nggak butuh beli alat dandan sebanyak tadi. Lah kenapa gitu? Kan Rara mau cantik juga. Tapi tanpa itu pun Rara emang udah cantik kok. Kata siapa? Kata gue lah barusan. Rara tersenyum miring. Kata orang yang tipe idamannya cewek putih, cantik, bening. Bersambung.